Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yamani dari SMA 107 Jakarta, mahasiswa PPG Daljak 2021 angkatan 1 di Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Wabarakatuh. Anak sudah muncul kuisnya, latihan kuisnya sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Sudah, Pak. Silakan browsing joinmyquiz.com, kode passwordnya, kode gamenya 011646. Udah mulai? Silakan diisi untuk exercise-nya. Ya, Novalita, Putri Andini, Adelia, Ilham, Evaldo. Bapak kasih waktu dengan 10 menit. Ya, Evaldo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita belajar tentang pengolahan angka. Kompetensi dasar yang kalian pelajari yaitu menerapkan logika dan operasi perhitungan data, mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Tujuan pembelajaran hari ini ialah melalui demonstrasi, peserta didik diharapkan mampu mengurunkan operasi matematika dengan cepat. Melalui praktek, peserta didik diharapkan mampu menentukan penggunaan fungsi logika if, and, or, else pada perhitungan berkondisi dengan cepat. Melalui praktek, peserta didik diharapkan mampu menggunakan formula dan pemrosesan data dengan cepat. Melalui praktek, peserta didik diharapkan mampu menampilkan data dalam bentuk grafis yang tepat. Fungsi logika pada Excel. Kita akan belajar tentang fungsi logika if. Bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih suatu kondisi di perhitungan Excel. Fungsi logika pada Excel biasanya digunakan untuk membandingkan data dalam jumlah besar. Fungsi logika digunakan untuk menguji suatu kondisi, di mana nilai logika benar jika kondisi itu terpenuhi atau sesuai. Sedangkan nilai logika salah menyatakan bahwa kondisi itu tidak terpenuhi atau tidak sesuai. Sebelum permasalahan, Palasro ingin membuat penilaian dengan keterangan lulus dan tidak lulus. Permasalahan Palasro ini terlihat pada tabel 4 dan 5. Baris 4 dan 5. Keterangannya false dan false, sedangkan nilainya 80 dan 83. Pada baris 2, nilai 75 keterangannya lulus. Di mana kesalahan Palasro? Itu tadi beberapa operator relasi yang digunakan dengan fungsi logika. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat cara penggunaan fungsi logika dengan langkah berikut. Bentuk umum fungsi logika adalah sebagai berikut. Jika logical test value if true, value if false, atau dengan kata lain, jika efreksi logika nilai pernyataan jika kondisi terpenuhi, nilai atau pertanyaan jika kondisi tidak terpenuhi. Contoh penerapan fungsi if. Lihat pada gambar tersebut. Contoh rumus. Jika if E5 lebih besar dari 60, maka keterangannya lulus. Jika tidak lebih dari 60, maka tidak lulus. Kemudian klik enter. Anak-anak ada pertanyaan hari ini? Untuk materi hari ini ada pertanyaan? Tidak ada? Noval? Monica? Yang lain ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, tugas kelompok terdiri dari 3 peserta didik. Penugasan dilakukan dengan memperhatikan instruksi yang sudah ada di LKPD. Hasil diskusi dikumpulkan dalam bentuk file PPT beserta LKPD melalui Google Classroom atau ke email. Baik anak-anak, kalian diskusikan kelompok melalui WA tentang permasalahan Palasro. Permasalahan Palasro untuk pengambilan nilai matematika.
Lihat pada baris 4 dan 5. Pada baris 1, 2, 3 keterangannya lulus. Sedangkan pada baris 4 dan 5 keterangannya false. Di mana kesalahannya Pak Lasro? Silakan diskusikan secara kelompok melalui WhatsApp WA. Bapak pantau di situ. Jika ada pertanyaan, silakan dipertanyakan melalui WA. Yang ke-11 mendukung Visual Basic, yang ke-12 menyediakan fitur Research Pen untuk mempermudah mencari referensi analisis data dengan Microsoft Excel menurut para ahli terkait topik yang diteliti. Kekurangannya ada yang pertama ada akses fungsi tertentu seperti fungsi statistik yang terbatas. Yang kedua jumlah sel terbatas. Yang ketiga add-ins untuk disiplin ilmu tertentu seperti neural network, fuzzy logic tidak powerful dibanding software sejenisnya, contohnya MATLAB dan SAS. Kesimpulan dari materi ini adalah kesimpulan utamanya adalah program Microsoft Excel sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari lainnya antara lain membuat mengedit, mengurutkan, dan menganalisa meringkas data yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Sekian dari saya, bila ada salah kata maupun yang ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Jika tidak ada, kita kasih A+ untuk kelompok Noval. Silakan kelompok berikutnya untuk presentasikan hasil diskusinya. Yang diskusi mana, Pak? Excel ya? Itu saya belum buat, Pak. Soalnya tadi Excel saya lagi error, Pak. Buka itu. Maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kelompok selanjutnya. Silakan untuk presentasikan hasil diskusi. Kelompok 1. Siapa perwakilannya? Untuk diskusikan. Kelompok 1, perwakilannya, silakan. Kelompok 1, Erika, Firly, Depriani, Intan, Maulanda, silakan. Baiklah, karena kelompok 1 belum mengerjakan, mungkin akan dikumpulkan di LKPD di Google Classroom. Ya. Kesimpulan materi hari ini, coba Noval, kita telah belajar apa tentang hari ini kesimpulannya? Silakan Noval. Kesimpulan dari saya ya, kita mempelajari tentang Microsoft Excel yang dimana kita sebelumnya itu tidak pernah menggunakan Excel yang serumit ini ya. Kita biasanya menggunakan Word atau PowerPoint, dan kali ini kita belajar menggunakan Microsoft Excel yang tentu saja ini menurut saya itu rumit, tapi jika dipelajari mungkin akan gampang menurut saya sih. Menurut saya sih itu, Pak. Ya, terima kasih Noval.
Kesimpulan abang ini tugas untuk hari ini melalui Google Classroom. Ada di LKPD-nya, Bapak tunggu hari ini sampai jam 9 malam ya anak-anak ya. Ya Noval ya, Novalisa, tugasnya di Google Classroom. Silakan dikerjakan, Bapak tunggu sampai jam 9 malam. Atau hasil diskusinya kumpulkan di Google Classroom. Ya, kesimpulan hari ini kita belajar Microsoft Excel yaitu tentang fungsi logika. Waktu kita udah habis ya. Silakan Noval Ilmi untuk menutup pelajaran hari ini. Ya, untuk materi hari ini cukup sekian dari sini. Alangkah baiknya untuk menutup pembelajaran hari ini. Mic-nya masih mati, Noval. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak selalu menjaga kesehatan karena Jakarta sedang zona merah. Jaga diri kalian, menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Yang hal-hal yang tidak penting jangan keluar dulu ya anak-anak ya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.